Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu buat kita semua, khususnya petani dan peternak sapi yang ada di Indonesia dan Jakarta. Jumpa lagi bersama Majapahit Abadi Farm Jakarta. Hari ini kembali akan kita update perkembangan persiapan sapi kurban untuk kelas ekonomis 300 sampai 400 kilo. Harga masih 20 jutaan, 20 up, 20 plus. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia mengikuti link dari Majapahit Abadi Farm Jakarta, dan bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti link dari kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta, salam jumpa, salam kenal bersama Majapahit Abadi Farm Jakarta. Minta tolong bisa dibantu share, like, komen, dan subscribe-nya. Jangan kemana-mana, sebentar akan langsung kita update perkembangan sapi kurban kelas ekonomis. Kita akan sambil kasih pakan. Jadi ditunggu ya, jangan kemana-mana. Terima kasih, matur suwun. Baik, langsung aja akan kita berikan pakan sarapan pagi untuk sapi-sapi ekonomis persiapan kurban 2025. Pakan kita ada bungkil sawit dan polar. Kita akan taruh bungkil sawitnya dulu. Jadi kita nggak pakai konsentrat ya teman-teman, pakai bungkil sawit. Bungkil sawit ini teman-teman, bungkil sawit, protein cukup tinggi, serat kasar juga cukup tinggi, jadi cukup untuk nutrisi sapi. Bungkil sawit protein antara 13-15% teman-teman. Biasanya sapi juga sangat suka dengan aromanya, apalagi nanti kalau kita tambah untuk polar, sapi pasti rebutan. Sebentar lagi kita taruh polar dan mereka pasti akan rebutan. Oke, bungkil sawit, yo, bungkil sawit. Kita taruh dulu bungkil sawitnya, ambil polarnya. Biar cepat, karung kita langsung angkat. Polar dari kepala kuda, kepala sapi nih, sorry. Kita taruh aja. Yuk. Biasanya langsung rebutan karena polar sangat disukai ya. Polarnya sangat disukai. Polar biasanya protein 15-17%. Jadi pakannya sudah sangat terjamin. Jadi bagi bapak ibu, teman-teman sahibul kurban, para juragan yang mencari sapi kurban, boleh pilih di kandang-kandang permanen yang sumber pakannya pasti ya, sumber pakannya tercukupi. Apalagi kalau di kandang permanen, sapi bisa istirahat dengan cukup, sapi sangat nyaman, jadi pertumbuhannya akan sangat baik, nggak akan terjadi sapi susut. Rebutan makan, rebutan. Persiapan kurban kelas ekonomis 20 jutaan up, bobot 300 sampai 400 kilo. Sapi jamin sehat, daging jamin bagus, gak kaleng-kaleng ya, karena bisa dilihat dari pakannya.
kita tambah bungkil sawitnya lagi. Bungkil sawit sebenarnya untuk ngejar ekonomisnya ya, tapi tetap dengan konsentrasi protein yang baik. Doyan banget mereka. Yuk, makan-makan. Tidak usah rebutan, semua kebagian. Stok pakan melimpah. Biasanya kalau tani sapi, yang biasa ngurus sapi, lihat sapi makan aja rasanya hati udah senang. Nggak perlu punya duit banyak. Duit perlu sih, punya duit banyak perlu juga, tapi kalau lihat sapi makan rasanya udah senang. Ini sebagai contoh, nanti di hari H bisa 375 kilo, yang ini bisa 400 kiloan. Yang paling kecil 325 kiloan nanti di hari H. Sapi ini udah rawatan sekitar 5 bulan. Kalau ketemu hari H pas ketemu 11 bulan. Jadi jamin pasti gemuk ya, pasti sehat. Bukan sapi pasar. Biasanya kalau di lapak-lapak sapi pasar jatuhnya sapi masih kurus-kurus, dan waktu datang mereka pasti stres di lapak, jadi makannya nggak nyaman, istirahatnya nggak nyaman. Apalagi kondisi di lapak biasanya panas dan pakan tidak terjamin, panas, becek, pakan tidak terjamin. Akibatnya sapi stres dan makannya berkurang, makannya dikit, otomatis susut waktu diambil. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu baca, salah satu kriteria pemilihan sapi kurban adalah tidak boleh kurus ya. Ternyata saya juga baru tahu, selain usia yang harus 2 tahun lebih, ternyata sapi kurban syaratnya tidak boleh kurus, harus sehat. Karena kalau kurus cenderungnya sebenarnya sedang stres, nggak sehat. Apalagi sapi pasar, naik turun mobil, sangat mungkin sekali untuk stres. Jadi tips saya bagi teman-teman sohibul korban yang sedang mencari sapi kurban, lebih baik cari di kandang-kandang permanen, jangan beli di sapi lapak, karena biasanya sapinya stres, kurus-kurus, dan akan susut terus sampai hari H. Kalau di kita udah pasti sapi rawatan, sapi pasti nyaman karena udah ada di kandang kurang lebih kalau sekarang aja udah 5-6 bulan. Jadi di hari H bisa 11 bulan. Otomatis sapi pasti nyaman, istirahat cukup, makannya juga banyak, jadi otomatis tambah gemuk terus. Dari pengalaman sebelumnya, customer kita waktu dikirim kaget karena sapinya jadi gemuk banget di hari H. Mungkin itu tips singkat dari saya. Jadi tolong diingat, kalau bisa jangan beli sapi kurban di lapak, karena ternyata syarat sapi kurban selain sehat, selain harus sehat, tidak boleh sakit, tidak boleh kurus. Kalau Bapak Ibu perhatikan, yang di lapak biasanya ada lecet-lecet di paha, di buntut gitu, karena kan baru datang dari pasar, baru datang dari jauh, sapi stres, lelah, dan susut terus. Mungkin itu sedikit tips dari saya dari kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang sedang mencari sapi kurban, boleh merapat di kandang kami, Cibubur, Jakarta Timur, Pondok Rangon, Cibubur, Jakarta Timur. Nanti akan saya lampirkan nomor WA saya di 0813-1688-7296. Sekali lagi 0813-1688-7296. Ternyata ngonten sambil kasih makan, capek juga ya, ngos-ngosan juga, kayak tukang jamu, ngos-ngosan ini, kasih makan sambil ngomong, sambil ngonten. Tapi nggak apa-apa, yang penting sapi sehat, sapi gemuk-gemuk, dan ya alhamdulillah kalau nanti rezeki nggak kemana. Baik, terima kasih teman-teman semua telah setia menyaksikan
video dari Majapahit Abadi Farm Jakarta. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Minta tolong bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, bisa dibantu share, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Matur suwun. Masih makan teman-teman ya, rebutan mereka. Sayang lihat sapi lagi makan, hati kita senang. Sekali lagi terima kasih, matur suwun, minta tolong dibantu share, like, komen, dan subscribe-nya.